saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, hari ini semua hadir di tempat ini semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengajak mari kita semua bangkit berdiri. Ketika kita hadir di tempat ini, satu tujuan kita yaitu satu, untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, karena kita percaya di dalam Dia, di dalam nama Tuhan Yesus ada suatu kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Boleh kita buka di dalam Filipi 2 ayat 9. Sama-sama kita bacakan bersama-sama. Sama-sama kita bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berapa banyak saudara yang mau meninggikan Dia, yang mau memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang di hadapan Dia. Mari kita muliakan Dia karena ada kuasa di dalam namanya. Haleluya.
hamba-Mu ada suatu kuasa ya Tuhan, kuasa yang tidak terbatas ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini, setiap kami anak-anak-Mu datang di tempat ini, satu tujuan dalam diri kami datang di tempat ini adalah untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau menaikkan setiap duka, doa, pujian, penyembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membukakan setiap pintu, setiap hati kami, untuk boleh kami datang di hadapan, untuk boleh memuliakan, meninggikan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam pemazmur juga Tuhan berkata ya Tuhan, bahwa janji-Mu itu adalah janji yang luar biasa. Janji-Mu adalah janji yang sangat terpuji. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkaulah menjadi sumber di atas segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila setiap kami datang dengan setiap ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu bagai emas terang, berisan perlindungan, keselamatan.
Bawakan kami lebih lagi, Yesus. Bawakan kami Tuhan datang di dalam hadirat-Mu. Bawakan kami Tuhan membawa setiap pujian yang berkenan lebih lagi di hadapan-Mu. Bersama malaikat-Mu kami memuji. Bersama malaikat-Mu kami dapat menyembah-Mu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Bawa kami berjalan lebih lagi ya Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin teguh di dalam Engkau ya Allah. Sampai kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Nyata di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Bahwa segenap anak-anak Tuhan, kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam jalan-Mu ya Allah. Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah setiap di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas, membawakan kami Tuhan menjadi umat yang pemenang, membawakan kami Tuhan menjadi lebih dari pemenang ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Hari ini kita boleh melihat jiwa-jiwa datang untuk bagi Tuhan. Biarlah semua yang ada di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tercurah bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara yang siap untuk memuji Dia? Mari kita memuji Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bukan dengan semangat yang biasa-biasa begitu saja, tapi lebih dahsyat lagi. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang ajaib. Mari lebih lagi. Sama-sama. Muliakan Dia.
bahwa Tuhan kita lebih berkuasa dari yang lain. Amin. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Tuhan Allah kami yang ajaib, Tuhan Allah kami yang perkasa, Tuhan Allah kami yang ajaib. Biarlah setiap seruan di dalam kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, bahwa kami berjalan semakin hari semakin sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Silakan duduk Tuhan. Dalam
Kiranya pujian ini menjadi doa kita setiap hari. Kiranya pujian ini menjadi doa dan seruan kita di hadapan Tuhan setiap waktu. Kita menjadi serupa seperti Yesus. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala aspek kehidupan kita, kita mau seperti Yesus. Yesus adalah kasih. Yesus adalah Tuhan yang mengampuni. Yesus adalah Tuhan yang memaafkan. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa memiliki belas kasihan. Dan biarlah itu juga ada dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mau mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya bagi kita, apa yang kau korbankan bagi Tuhan hari ini? Waktumu, kehidupanmu, masa depan, atau apa yang telah kau berikan bagi Tuhan? Kalau selama ini kau masih jauh dari Tuhan, kalau selama ini kau masih enggan dekat kepada Dia, mari belajar seperti Yesus, mau berkorban untuk segala sesuatunya bagi masa depan kita, untuk hidup kekal bersamanya. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi Bapa di surga, inilah doa kami di hadapan-Mu. Melalui pujian ini kami berkata, kami mau menjadi seperti Engkau. Melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, tindakan kami mau seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami penuh kelemahan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan ketidakmampuan. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus telah diberikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi yang akan memampukan kami untuk menjadi seperti Engkau. Ajari kami untuk menyalibkan diri kami, menyalibkan daging kami di bawah kaki salib Tuhan. Ajari kami untuk menyangkal diri seperti Engkau menyangkal kedagingan-Mu dan mengorbankannya bagi setiap kami. Ajari kami Bapa, karena kami mau menjadi seperti Engkau, sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan berkati kami sekalian yang sudah hadir tempat ini. Berikan hati dan telinga seorang murid ya Tuhan. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami bertumbuh, hidup kami berubah, dan kami menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi ya. Tuhan memberkati kita sekaliannya ya, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui mimbar ini saya kembali tetap mengingatkan kepada kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan dan himbau kepada kita sekaliannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hanya melakukan prokes atau menjalankan protokol kesehatan hanya di gereja. Ya, jemaat GBI Mandarin Binjai dilarang keras melakukan prokes hanya di gereja. Lakukan protokol kesehatan dimanapun kita beraktivitas. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa demikian? Karena prokes sangat penting. Bapak Ibu jangan menganggap enteng, menganggap sepele. Bahkan nggak ada, buktinya nggak ada kok Pak. Nanti kalau udah kena Bapak Ibu baru menangis. Sebelum terjadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi itu himbauan bagi kita. Pagi hari ini tidak berbicara tentang COVID karena tidak perlu dibahas, karena dia setiap hari ada bersama dengan kita.
Kalau ada orang berkata berdamailah dengan dia, saya rasa itu caranya berdamai dengan dia dengan tetap kita melakukan prokes. Tapi pagi hari ini saya akan bicara tentang give the best, yang versi Alkitab, memberi yang terbaik dari versi Alkitab. Kenapa? Karena memberi versi dunia juga ada. Dunia mengajarkan cara memberi, ya. Kalau memberi di dunia, kalau dia baik sama saya, maka saya akan memberi. Kalau dia sepihak dengan saya, maka saya akan memberi. Kalau dia satu arah dengan saya, maka saya akan memberi. Tapi kalau dia tidak searah dengan saya, tidak sepihak dengan saya, tidak sejurus dengan saya, oh sorry aja. Siapa lu? Kawan bukan, saudara bukan, tetangga bukan. Oh maaf aja. Kalau soal memberi tidak bisa. Tapi kita mau belajar dari Alkitab. Versi dunia mengajarkan memberi, take and give. Apa yang kau beri kamu harus dapatkan kembali. Itu versi dunia. Dunia selalu mengajarkan kepada kita, apa yang kau beri hari ini harus kembali kepadamu. Dunia mengajarkan kepada kita, hari ini kasih yang banyak supaya kamu dapat yang banyak. Versi dunia mengajarkan, hari ini tabur sebanyak-banyaknya supaya nanti kamu dapat juga sebanyak-banyaknya. Memang Alkitab juga berkata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Tapi tidak berbicara tentang jumlah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka campur adukan antara memberi versi Alkitab dengan versi dunia, sehingga banyak jemaat Tuhan terjebak. Dia pikir dengan memberi perpuluhannya lebih banyak dari orang lain. Dia pikir dengan memberikan persembahan diakonianya lebih banyak dari orang lain. Dia pikir memberikan kolektanya lebih banyak dari orang lain, maka dia pasti mendapatkan imbalannya lebih banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mulailah berubah. Mari kita belajar memberi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Arti kata memberi dalam kamus besar bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi adalah menyerahkan atau membagikan atau menyampaikan sesuatu. Jadi memberi itu adalah menyerahkan atau membagikan atau menyampaikan sesuatu. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkata saya sudah memberi tapi tidak diterima oleh orang lain. Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkata saya sudah memberi terbaik kalau orang lain belum bisa menerima apa yang Bapak Ibu dan saya berikan. Contoh, Bapak Ibu bilang saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita nggak usah bicara uang, Bapak Ibu. Karena kalau bicara uang selalu sensitif, tapi pada akhirnya nanti akan ke sana. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu kalau bilang memberi yang terbaik buat Tuhan, saya mau ambil contoh waktu. Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan dari segi waktu. Hari ini aja masih banyak yang telat sampai gereja. Hari ini aja masih ada orang enggan datang berdoa. Hari ini aja masih banyak orang tidak bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan perenungan firman. Kalau engkau mengatakan saya sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya katakan itu bukan yang terbaik, tapi itu adalah sesuatu yang biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi yang terbaik adalah lebih di atas yang daripada yang baik. Lanjut. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam hal memberi. Ada beberapa hal yang saya dapati dari arti kata memberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita cara memberi. Alkitab mengajarkan cara memberi. Yang pertama adalah tidak pamer tapi tersembunyi. Ini adalah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita dalam hal memberi. Ada banyak orang dunia kalau memberi, kalau bisa dibikin brosur, dibikin spanduk, dibikin pengumuman yang besar supaya ada banyak orang datang berhimpun dan menerima pemberian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita hal memberi yang pertama adalah tidak pamer tapi tersembunyi. Ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 3 berkata begitu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
apa yang diperbuat tangan kanan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih jelas dikatakan begini. Tetapi kalian, Bapak Ibu dan saya, kalau kalian memberi sedekah, sedekah itu adalah persembahan kasih atau disebut dengan diakonia. Berikanlah dengan diam-diam, tidak riak, tidak banyak promosi, tidak banyak umbar-umbar. Umbar-umbar itu seperti apa ya? Di blow up, terus diceritakan, terus disampaikan. Aku kemarin yang memberi sekian. Alkitab berkata, tetapi kalian, Bapak Ibu dan saya, kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam, sehingga tidak ada yang tahu. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Alkitab juga berkata kepada kita, kalau hari ini kita memberi dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka segala pemberian kita, maka apapun yang kita lakukan itu tidak ada upahnya lagi di surga, karena sudah kita terima lewat pujian di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memberi walaupun lewat orang untuk memuliakan Tuhan. Cukup kita dan Tuhan yang tahu, dan orang yang menerima yang lain tak perlu tahu. Itu hal memberi dalam Alkitab kepada kita. Hari ini Bapak Ibu dan saya kalau memberi, apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan? Saya berdoa kita semua melakukan hal yang pertama, memberi tanpa pamer tapi tersembunyi. Tidak perlu dicerita-ceritakan, tidak perlu di-blow up, tidak perlu disampaikan. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Ada orang berkata begini, Pak, kalau kita memberi tidak dikasih tahu ke orang, nanti bisa pemberiannya kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, ini banyak terdesak. Bapak Ibu, waktu saya memberikan itu kepada seseorang, Justin, kemari Justin, saya akan menjadikan kamu artisnya dulu. Bapak Ibu, waktu saya memberikan minuman ini kepada Justin, minuman ini diberikan kepada kamu habis itu, ya harus nanti tambah lagi. Terima kasih Justin. Pertanyaannya, perlukah saya mengontrol Justin? Justin, minum. Justin, buang. Perlu begitu? Tidak perlu. Tapi berapa banyak kita waktu memberi, kita ngatur orang. Harusnya persembahan saya dipakai untuk ini, harusnya pemberian saya dilakukan seperti ini. Bapak Ibu, itu sudah pamer. Kalau memberi biarkan saja. Urusan Justin mau dibuang, mau dicuci tangan, mau di apa yang terserah Justin. Saya nggak akan peduli. Maksudnya nggak akan peduli, saya nggak akan ngatur apa yang sudah saya berikan kepada Justin, dan saya nggak akan bicara kepada orang lain. Oh ini, tadi saya kasih minum sama Justin. Tak perlu. Tapi kalau Justin yang menyampaikan ke Bu Ali, misalnya Justin berkata, Bu Ali, tumben banget, waktu kasih minum sama saya. Itu urusan Justin, bukan urusan saya. Paham? Versi Alkitab mengajarkan kepada kita, waktu kita memberi, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kalau orang yang menerima menceritakan nama Tuhan itu. Amin. Mari belajar memberi versi Alkitab, jangan versi dunia. Yang kedua, Alkitab mengajarkan cara memberi yang kedua adalah, Bapak Ibu, kalau yang pertama tidak pamer tetapi tersembunyi, yang kedua adalah tidak murahan tapi terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir kalau tidak murahan itu berarti jumlahnya harus banyak, Pak. Bagus sih. Salah? Nggak tahu. Banyak boleh nggak? Boleh. Pak, kalau sedikit aja bisa? Bisa. Karena dalam hal pemberian bukan dalam hal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Mari kita lihat. Bapak Ibu, di dalam Matius 7 ayat 11, ini adalah kejadian di mana seorang wanita yang datang dengan kekurangannya memberikan persembahan di rumah Tuhan. Dan Yesus melihat dia, dan Yesus berkata kepada murid,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian, maaf, ini tentang yang Matius 12 nanti baru tentang wanita, tapi yang 17 ini adalah berbicara tentang bagaimana memberi yang terbaik. Ya, Yesus berkata kepada muridnya begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia diberikan atau dianugerahi suatu sikap untuk memberi kepada anak-anaknya selalu yang terbaik, walaupun sumbernya nggak tahu dari mana. Ada orang sumber dari hal-hal ilegal. Hal-hal ilegal Bapak Ibu sudah tahu lah, apa perlu dijelaskan? Korupsi itu ilegal loh Bapak Ibu. Nilai uang orang itu ilegal, tapi banyak orang lakukan supaya keluarganya bahagia. Tujuannya supaya keluarganya jangan menderita. Nah, Alkitab berkata, kita yang jahat saja tahu memberi yang terbaik untuk keluarga, anak-anak kita, apalagi Tuhan yang kudus, yang suci, pasti memberi yang terbaik. Nah, di dalam Markus 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, Bapak Ibu dan saya jangan minder waktu memberi. Ada banyak orang, Pak, saya ingin memberi Pak, tapi jumlahnya kecil, boleh nggak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, nilai pemberian itu bukan berapa besarnya yang engkau bawa kepada Tuhan, tetapi seberapa rindunya engkau melayani Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Janda ini bukan orang kaya. Janda ini hanya punya 2 peser. 2 peser mata uang yang kecil pada masa itu. Tapi waktu dia datang ke rumah Tuhan, di mana secara biasanya adat istiadat mereka selalu membawa persembahan. Wanita ini membawa 2 peser uang yang dia miliki. Kalau Alkitab banyak orang menafsirkan setelah dia memberi, wanita ini nggak tahu makan apa, karena sudah tidak ada lagi yang dia punya. Dia hanya punya 2 peser ini, tapi hatinya begitu rindu ingin memberi untuk Tuhan, sehingga dia bawa semua itu kepada Tuhan. Sedangkan ada seorang pemungut cukai, dari ujung dia sudah datang memberi dengan yang besar, dengan bangga diri, dengan eksplor diri, dengan menyatakan aku paling besar. Tuhan katakan itu tidak ada arti. Tuhan katakan itu tidak ada arti. Tapi jandanya memberi dari hatinya. Pemberian terbaik itu sekali lagi tidak diukur dengan jumlahmu. Tapi kalau memang engkau dan saya memiliki hati yang rindu memberi yang terbaik dengan jumlah yang besar, tidak salah. Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu memberikan kepada Tuhan secara nominal kecil, tapi sejahtera, dengan nominal besar, tapi bersungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu pilih mana? Memberi dengan nominal kecil dan memberi dengan nominal besar, sama-sama memuji Tuhan. Banyak orang terjebak karena apa? Versi dunia. Sekali lagi, dunia akan menghargai pemberian terbanyaknya. Percaya? Bapak Ibu datang kemanapun, kalau bikin acara, engkau kasih pemberian terbanyak, maka engkau akan dilayani seperti raja. Tapi kalau engkau kasih yang sedikit, sorry, kadang-kadang gak direken, diririk pun enggak. Tapi kalau engkau kasih yang banyak, dari jauh dia udah lihat kamu datang mau kasih banyak, dia udah siapin kursi, bahkan dia gak suruh orang, turun, sambut dia. Itu dunia. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Alkitab memberikan contoh dalam Markus 12:44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kenapa? Bukan jumlahnya, tapi hatinya.
hatinya dia berikan kepada Tuhan sehingga dia berani berkorban walaupun itu berkaitan dengan kehidupan. Berapa banyak kita yang berkorban untuk Tuhan? Seperti Tuhan berkorban untuk kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur, tercabik-cabik di atas kayu salib, hanya satu tujuan: menyelamatkan kita orang berdosa, menyelamatkan kita orang yang secara dunia tidak layak, menyelamatkan kita manusia secara dunia wajib menerima hukuman. Tapi Yesus mau mati di atas kayu salib, berkorban sepenuhnya hanya supaya kita selamat. Hari ini kalau kita memberi untuk Tuhan, bahkan ada yang diperhitungkan sama Tuhan dengan segala alasan-alasan dunia yang dijadikan kebenaran. Saya mengatakan kau jauh dari kasih karunia. Tuhan mengajarkan kepada kita, memberilah dengan hati, memberilah dengan tulus, memberilah dengan yang tidak murahan, tetapi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan cara memberi. Yang pertama tadi adalah tidak pamer, yang kedua tidak murahan, maka yang ketiga Alkitab mengajarkan cara memberi adalah kerelaan hati. Kerelaan hati atau ketulusan. Ini sesuatu yang berdampingan dengan tadi yang tidak murahan. Dia harus rela, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan kalau tidak pernah rela, tidak pernah mau berkorban, tidak pernah mau mengikhlaskan, tidak akan pernah bisa. Nanti sore saya akan menyambung hal tentang pemberian dengan tema yang berbeda, yaitu pelayanan kasih, give the best melalui pelayanan kasih. Belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia secara singkat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Makedonia bukan jemaat yang kaya. Jemaat Makedonia bukan jemaat yang hidup seperti jemaat Korintus, hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kekayaan dan limpahan. Tapi jemaat Makedonia adalah hidup dalam aniaya iman. Mereka mempertahankan iman dan teraniaya. Yang kedua, mereka adalah jemaat yang miskin, tapi mereka memberi yang terbaik. Nanti sore itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan cara memberi dengan kerelaan hati. Alkitab berkata begini, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemberian yang rela itu akan diterima, akan menjadi berkat, akan menjadi dampak. Makanya tidak heran banyak orang memberi, baik waktu, baik dana, baik daya. Kalau tidak rela, jadi masalah. Waktu, maka akan ada orang komplain. Bapak nggak tahu saya sibuk. Bapak masih minta saya udah datang aja super. Bapak masih minta cepat-cepat. Yang kedua dana. Pak, bersyukurlah udah saya kasih. Bapak kalau saya nggak kasih kan nggak rugi, Pak. Saya kan nggak rugi apa-apa, nggak dapat apa-apa, Pak. Bapak udah dikasih bukan bersyukur, komplain lagi tentang daya. Pak, Bapak nggak tahu saya capek. Capek loh saya, Pak. Bapak kan enak, tapi ada banyak niatan, Pak. Capek saya, Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama Tuhan. Kalau sama saya oke. Bapak Ibu komplain begitu secara daging oke. Jujur saya kalau mau komplain juga, saya kalau mau komplain juga jujur, saya capek juga. Capek loh Bapak Ibu. Pagi sore hot banget. Memperruangan lagi. Lemes sekali loh, memperruangan. Kalau mau keluh secara daging pasti. Tapi kerja buat Tuhan selalu manusia. Kita rela hati, maka Tuhan kasih berkat berbeda-beda. Bapak Ibu kalau cerita berkat jangan langsung bilang Pak Yodi dapat uang banyak, jangan cerita itu. Jangan cerita itu. Berkat itu bukan itu. Memang salah satu berkat adalah uang, tapi berkat utama bukan itu.
berkat utama yang saya terima dari Tuhan adalah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya mendapatkannya. Saya pernah ditabrak mobil tidak apa-apa, patah kaki pun tidak, tergilir pun tidak. Saya dijaga Tuhan. Saya ditabrak mobil, Bapak Ibu. Semua orang berkata pasti patah kakinya, karena saya ditabrak bukan disenggol. Sekali lagi saya mendapatkan anugerah penjagaan Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, dan manisnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kedukaan istri, kami dapat penghiburan. Bulan 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu, orang tua dari istri saya meninggal. Situasi COVID lagi panas-panas, istri nggak bisa pulang. Tiket pesawat nggak ada, kalaupun ada harus nginap 1 malam, setelah itu kapalnya susah menuju. Tapi Tuhan baik, penghiburannya apa? Tumben-tumbennya di Kepulauan Mentawai, di tempat istri kami, sinyal begitu lancar. Dan bersyukurnya lagi kami ada di gereja dengan fasilitas wifi yang benar, sehingga istri saya bisa mengikuti kegiatan duka orang tuanya dari video call lewat WA, dari awal sampai pemakaman. Itu penghiburan buat kami. Secara daging menyesal, nangis. Orang tua, papa mertua saya berarti meninggal, anaknya gak bisa lihat, hanya lewat video. Penghiburan Tuhan seperti dalam tanda kutip membaguskan sinyal di sana, supaya istri saya terhibur karena tidak bisa pulang, tapi bisa melihat semuanya lewat video. Kerelaan hati dalam melayani Tuhan selalu hibur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang kau dan saya kerjakan untuk Tuhan, kerjakan dengan kerelaan hati. Jangan bersungut-sungut, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Sudah saya sampaikan, ngeluh jangan dikit-dikit, banyak-banyak aja supaya habis keluhannya. Setelah itu selesai, kita mulai bicara masa depan, bicara tentang visi, bicara tentang misi. Jangan bicara keluhan lagi, stres. Bapak Ibu sama di keluarga pun sama, di komunitas pun sama. Kalau Bapak Ibu mengasihi teman, kalau kita ingin melayani teman, layani dengan kerelaan hati, jangan dengan keterpaksaan. Karena kalau keterpaksaan pasti timbul masalah. Bapak Ibu saya kasih tahu, yang paling sulit dilayani itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan akal oleh Tuhan, sehingga setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Yang hari ini menurut saya baik, belum tentu menurut Bapak Ibu baik, betul? Tapi karena saya diberikan Tuhan hati yang penuh kerelaan, saya belajar beradaptasi dengan apa yang Bapak Ibu mau. Coba saya dengan tidak rela, melayaninya dengan tidak rela. Bapak Ibu komplain, saya bilang begini, terserah lu mau ibadah, enggak mau pulang aja. Lu mau pelayanan, enggak, pulang aja. Betul? Bisa begini? Bisa, kalau saya tidak rela melayani Tuhan. Tapi karena saya sudah tahu, saya kerelaan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun situasi dan keadaan, saya tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Ada model yang begini, Tuhan, ajari saya belajar menerima. Ada yang model begini, Tuhan, terima kasih, masih ada ujian yang harus lewati. Selalu bersyukur. Curahan dagingnya kemana? Ke istri. Kok ada ya, Ma, model kayak gitu? Kok ada ya, Ma, sifatnya yang kayak gitu? Hanya ke istri. Curahan daging. Tahu curahan daging? Kalau makan daging, saya kan ada itu. Saya kan ini daging. Dicubit masih terasa sakit. Jangan bilang, oh Pak Sue itu udah malaikat. Enggak, masih daging Bapak Ibu, dicubit terus sakit. Jadi tetap ada keluhan daging, sampaikan ke istri. Kok ada ya, Ma, modelnya? Kok ada ya, Ma, modelnya? Istri hanya bilang, ya sabarlah, Pak, banyaklah berdoa. Oh iya.
Tapi curah ke Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau masih kasih kesempatan belajar. Satu. Dan saya bersyukur. Boleh ada bersama dengan Bapak Ibu sampai hari ini. Kerelaan hati itu terlebih dalam hal memberi. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan cara memberi. Yang keempat adalah sukacita dan bukan bersungut-sungut. Kasihlah segala sesuatu, waktu, daya, dana itu dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut. Bangsa Israel itu mati tidak masuk tanah Kanaan yang keluar dari tanah Mesir karena hidupnya selalu sungut-sungut. Orang yang sungut-sungut pasti celaka. Saya tidak menakuti, tapi Alkitab menyatakannya kepada kita. Kenapa? Karena dia tidak tahu bersyukur. Harusnya dia mendapatkan kekuatan, tapi karena bersungut-sungut timbul hal yang lain. Timbul stres, timbul sakit ini, timbul sakit itu, timbul ini, timbul itu. Masalah batin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita memberi, berilah dengan sukacita dan bukan bersungut-sungut. Seperti Alkitab berkata 2 Korintus 9:7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kasihlah apapun untuk Tuhan dengan sukacita, waktu, tenaga, dana dengan sukacita. Kalau tidak Bapak Ibu dan saya, percayalah apapun yang kita beri selalu timbul masalah. Karena tidak sukacita. Memberi sambil merasa terpaksa, memberi sambil merasa dimanfaatkan. Saya sudah habis pikir ada jemaat berkata, ada orang-orang berkata, sepertinya saya dimanfaatkan lah. Bapak Ibu, sebelum berbicara, hendaklah berpikir dengan baik. Saya hanya berpikir tiba-tiba Yesus datang dalam mimpi kita. Aku menyelamatkan engkau terpaksa lagi. Tahu gimana rasanya? Aku mati di atas kayu salib, tahu aduh rugi kali sebenarnya aku. Terpaksa kan? Gak ada hari ini jamuan. Yesus gak terpaksa. Yesus memberikan dengan sukacita, dan dia menutup dengan doa yang sangat indah yang tidak pernah bisa dilakukan sampai hari ini oleh banyak orang. Yaitu apa? Bapa, ampunilah mereka semua. Kita gak pernah bisa memberi. Banyak di antara kita tidak bisa memberi. Waktu kita berikan kepada Tuhan, mari berikan yang terbaik dengan sukacita. Waktu dana kita berikan kepada Tuhan, mari berikan yang terbaik dan dengan sukacita. Waktu kita berikan daya kita, mari berikan yang terbaik dengan sukacita, bukan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa tidak dari sini boleh maju ke depan. Memberi bukan berkaitan dengan jumlah besar dan kecil, tetapi lebih kepada sebuah nilai kerelaan dan ketaatan akan kebenaran firman. Bapak Ibu dan saya mulai hari ini belajar memberi hidup untuk Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan, supaya makna pemberian kita itu menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa menyakitkan, manusia bisa membuat kita terlena, terbuai dan segalanya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera. Tuhan selalu memberikan kita dengan apa? Dengan sukacita. Oleh karena itu, belajarlah memberi versi Alkitab. Kita memang sudah tinggal, kita memang hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Alkitab berkata kepada kita, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus menyangkal dunia ini. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, seperti lagu yang tadi, maka kita harus menyalibkan daging kita di kayu salib yang Tuhan berikan kepada kita.
supaya kita benar-benar seturut dan berkehendak. Tuhan memberkati kita sekalian. Give the best. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai hari ini, lewat hidup, lewat apa yang kau miliki, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan pujian yang terakhir. Jadi seperti Yesus, itulah kerinduan kita, itulah doa kita. Haleluya, haleluya, terima kasih. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ada sukacita. Itulah sukacita itu kekuatan dalam hidup kita untuk kita menghadapi keadaan kali ini. Ada damai dari Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir. Oke, khawatir itu lumrah, wajar. Tadi Tuhan berkata, barang siapa di antara kita, di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidup, tidak ada. Selain kita tinggal hidup dalam kasih Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang mulia, yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga yang begitu mengasihi kita, antara pencipta dan yang diciptakan, tentu dikasihinya, tentu dipeliharanya. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita ciptakan yang terbaik tentu kita pelihara, tentu kita sayangi. Begitu juga dengan keluarga, anak-anak, kita tidak ingin menelantarkannya. Begitu juga dengan Bapa di surga. Semua dipelihara dengan penuh kasih lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita memperoleh keselamatan,
Lewat Yesus, jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Sebelum kami ambil bagian Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus ini, kami mohon pengampunan dosa. Kuduskan kami Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kami. Para hamba-Mu yang layak untuk melayani perjamuan kudus Tuhan ini, dan jemaat-jemaat Tuhan layak menerima sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Memiliki iman dan sikap hati mengasihi, menghormati karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati roti dan anggur menjadi anugerah untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih kita untuk setiap tetes darah pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Memulihkan, menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Memeliharakannya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, menghadapi segala situasi pada saat ini. Kami hidup dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini, kami peroleh sukacita dari Tuhan, damai daripada Tuhan, yang menuntun kami semakin hari semakin taat setia pada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang beribadah lewat live streaming. Tuhan berkati Tuhan Yesus, berkati kesehatannya. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, anak-anak yang bersekolah, yang berbeban berat, yang datang kepada Tuhan. Tuhan telah legakan yang sakit, Tuhan telah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sambil kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Kami akan menyampaikan info saya.
Baik, ada gangguan sedikit atas multimedia. Baik, jadwal ibadah semuanya itu sudah tertera di atas multimedia. Nah, kami mengajak semua saudara sekalian, mari kita lebih giat lagi di dalam ladangnya Tuhan. Karena waktu itu sangat singkat dan sebentar. Mari berjalan kita di dalam Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Saya mengajak semua, mari kita bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang kudus, Allah kami yang sangat kudus. Kuduskan kami Bapa sidang jemaat yang ada pada saat ini. Kuduskan tempat ini Bapa. Kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Apabila kami sudah kudus, Bapa, tempat ini kudus, Allah boleh layak, dan doa saat kami boleh Allah terima. Terima kasih Bapa yang kudus, kami boleh mendengarkan firman Allah, supaya kami memberi yang terbaik Bapa, baik sesama kami, teristimewa kepadamu Bapa Roh Kudus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Syedita, berkati kehidupan beliau Bapa, yang Kau percayakan di dalam menyampaikan firman-Mu di sidang GBI Mandarin ini Bapa. Engkau mengerti kebutuhan hidupnya, Engkau mengerti Bapa kebutuhan keluarganya. Berkati kehidupan hamba-Mu, keluarganya, anak-anaknya Bapa Roh Kudus. Jadikan hamba-Mu yang kudus, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Allah Bapa. Kami juga Bapa berdoa buat Bapak Gembala kami yang kami cintai, Bapak Pendeta Henry Chandra Bapa. Engkau memberkati beliau Bapa di masa tuanya Bapa. Engkau memberi jabatan sebagai gembala kami Bapa Roh Kudus. Berkati Bapa Roh Kudus, berikan kesehatan yang luar biasa. Engkau mengerti kebutuhan hidup mereka. Memberkati juga Ibu Gembala yang mendampingi Bapak Gembala Bapa. Berkati anak-anak mereka Bapa Roh Kudus. Jadikan hamba-Mu di Bapa, hamba yang kudus, untuk berani menyampaikan firman Allah Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat pelayan-pelayan diakonis Bapa, yang ambil pelayanan pada saat ini Bapa Roh Kudus. Kau memberkati, kuduskan pelayan-pelayan-Mu Bapa, sebagai bangsa Lewi pilihan Tuhan. Kau mengerti Bapa kebutuhan pelayan-pelayan-Mu Bapa. Biarlah memprioritaskan pelayanan Tuhan di samping pekerjaan kami masing-masing. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Bapa, yang mendengar firman Tuhan, yang melaksanakan ibadah pada saat ini, baik secara langsung maupun live streaming Bapa. Kau memberkati Bapa kehidupan sidang jemaat. Jadikan keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati segala pekerjaan yang berkenan kepadamu Bapa Roh. Berkati kaum muda, berkati anak-anak sekolah minggu yang mengalami
mengalami studi Bapa. Kau memberkati Bapa, sukseskan semua di dalam studi mereka Bapa. Pekerjaan, sehingga nama Allah dipermuliakan Bapa melalui profesional kami masing. Tuhan, kami sudah mengembalikan milik-Mu Bapa. Berkati Bapa kehidupan kami, pekerjaan kami, sehingga kami di hari esok boleh mengembalikan lebih banyak sesuai dengan amanat perintah firman Allah. Demikian juga Bapa, kami tidak lupa berdoa buat tempat tinggal kami masing-masing Bapa. Yang pertama Sirik, Stabat, Tandang, BJ Kota, Perara, bahkan ada yang di Medan Bapa. Kau memberkati tempat tinggal kami Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami menjadi saluran berkat. Boleh bersaksi bagi mereka Bapa di sekitar tempat kami tinggal Bapa. Curahkan berkat Allah yang berlimpah-limpah itu Bapa di tempat kami tinggal kami Bapa. Demikian juga Bapa kami berdoa buat negara yang kami cintai Bapa, negara Indonesia. Kau memberkati Bapa pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka Bapa takut akan Engkau Bapa Roh Kudus. Demikian juga Bapa yang kami berdoa buat virus corona Bapa Roh Kudus, jauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kalau yang sudah mengalami penyakit Bapa, darah Kristus itu menyembuhkan Bapa. Tetapi kami Bapa yang tidak mengenal Bapa, biarlah darah Kristus itu mengalir dalam tubuh kami, sehingga virus corona tidak mengenai hamba-Mu Bapa, dan juga jemaat iman dari Bapa Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali kami ke rumah masing-masing. Engkau memberkati kami Bapa, jauhkan dari roh kecelakaan, roh apapun. Malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa itu akan menaungi perjalanan kami untuk bertemu dengan keluarga kami. Dan kami juga berdoa bagi yang mengalami sakit pada saat ini Bapa,